Selamat datang kembali di channel Robinstart. Kali ini kita akan membahas tentang uji komparasi baik rata-rata varians dengan menggunakan aplikasi JustPay ya. Sebelum lebih lanjut, para sahabat dapat like, komen, dan subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya. Nah, kita akan coba masukkan datanya dulu dari data contoh pada SPSS ya, misalkan data untuk komparasi. Nah, di sini ada beberapa data ya, data kemiskinan ya. Kemudian nanti kita bagi tipe daerah, Sumatera, Jawa, Bali, dan lainnya. Kemudian dan seterusnya, kita akan mencoba uji t-test. Nah, di sini uji t-test dilakukan ketika datanya memiliki asumsi distribusi normal ya, baik menggunakan yang classical ataupun teknik Bayesian. Oke, nanti kalau tidak normal, nanti kita menggunakan alternatifnya, menggunakan non-parametrik untuk uji komparasi. Nah, kita coba misalkan untuk uji yang dia one sample t-test ya. Nah, one sample t-test apa yang pertama mau kita uji, misalkan data Gini ratio. Nah, pertama sekali kita cek dulu ya. Ini langsung diberitahu nih bahwa dia untuk t-testnya kita masih menggunakan student t ya. Nah, jangan kita gunakan dulu, kita uji dulu normalitasnya. Ya, kita bisa menggunakan uji normalitas. Nah, kalau dia normal, baru kita menggunakan student t. Student t ini kalau dia datanya dari sampel, kalau datanya dari populasi gunakan z-test atau ketika varians populasi diketahui ya. Kemudian kita mau bandingkan dengan nilai berapa. Misalkan apakah Gini ratio di Indonesia itu kita anggap sama atau berbeda nggak dengan 0,34 misalnya. Nah, di sini juga alternatifnya lebih jelas ya ketimbang yang kalau sumber lain rata-rata menggunakan tesnya itu untuk dua arah. Di sini bisa dua arah, satu arah kanan, satu arah kiri ya. Apakah Gini ratio Indonesia itu untuk tahun 2021 itu boleh kita katakan lebih besar nggak dari 0,34? Nah, pakainya ini. Oke, kita lihat di sini. Kemudian kita juga bisa melihat analisa lainnya ya, misalkan untuk menampilkan deskriptif plot gitu ya, untuk confidence interval. Nah, seperti itu. Hanya saja di JustPay ini dia lebih kepada sistemnya itu menggunakan internet ya. Jadi kalau internet kita kurang stabil, nah dia agak lama dia muter-muternya seperti itu. Jadi dari asumsi ceknya ya. Nah, di sini kalau kita lihat plotnya, di sini batasnya, di sini data kita. Berarti boleh kita katakan bahwa di sini dia normal, tetapi kalau kita lihat apakah dia lebih besar dari 0,3, karena kan Gini ratio-nya 0,346. Nah, boleh kita katakan lebih besar dari 0,34 nggak? Nah, dinyatakan bahwa di sini dia masih tidak tolahan 0 ya. Artinya dia masih boleh dianggap sama atau tidak lebih besar dari 0,34 seperti itu. Kalau kita ambil apakah dia lebih kecil, jelas tidak ya. Apakah dia tidak sama dengan, juga tidak gitu ya. Jadi dia dianggap masih di sekitaran 0,34 Gini rasio kita ya. Nah, sekarang kalau datanya normal, kalau datanya tidak normal, misalkan kita mau menguji data tentang, nah ini langsung kosong ya, data tentang kemiskinan ya, tentang kemiskinan tahun 2021. Nah, kalau kita lihat di sini kemiskinan itu datanya untuk uji normalitas dia tidak normal, maka kita nggak gunakan student t, tapi kita menggunakan Wilcoxon Sign Rank Test. Nah, gitu ya. Nah, baru kita uji apakah data kemiskinan ini kata pemerintah apakah dia lebih kecil nggak dari 10% ya. Nah, sudah lebih kecil nggak, kita uji di sini 10 ya. Kemudian t-nya lebih kecil, nah satu arah. Karena secara nilai sebenarnya secara deskriptif dia nilainya 10,427, berarti dia tidak signifikan. Kalau lebih besar, kalau kita uji lebih besar, nah dia juga tidak signifikan. Artinya bahwa kemiskinan Indonesia itu masih di sekitar 10%. Nah, seperti itu ya. Dia datanya tidak normal. Itulah untuk uji rata-rata untuk satu populasi, atau kalau dia non parametrik disebut dengan uji median. Nah, sekarang kita uji dua rata-rata. Langsung di sini uji dua rata-rata yang bersifat independen. Nah, kita uji dua rata-rata yang bersifat independen. Misalkan kita uji tadi normalitasnya adalah Gini ratio ya, Gini ratio tadi normal. Nah, diantara daerah yang kodenya ini daerah Sumatera Jawa dan lainnya ya, kita uji by Sumatera lainnya. Nah, kalau kita lihat di sini uji independennya, dia dianggap
tidak berbeda ya. A0-nya itu sama, H1-nya berbeda. Secara deskriptif, kalau kita lihat secara deskriptif, dia hampir-hampir mirip, gini rasio 0,34 dan 0,352 ya. Secara deskriptif plot bisa kita lihat. Nah, seperti ini gitu ya. Kemudian kalau mau menguji normalitasnya, nah sebenarnya data gini ini kalau kita bagi itu tidak normal. Nah, maka kita kalau per masing-masing daerah ya nggak normal, berarti lebih cocok kita gunakan Human Whitney. Nah, sama saja kesimpulannya ya, bahwa Gini rasio daerah Sumatera Jawa dengan daerah lain itu dianggap sama ya. Pada umumnya pengujian ini hampir sama hasilnya antara parametrik dan non parametrik, hanya saja berdasarkan hasil dari sisi normalitas datanya. Nah, bagaimana kalau dia datanya yang bersifat normal ya? Coba kebalikannya miskin ya. Kalau miskin dibagi daerah, kita lihat. Nah, miskin berdasarkan daerah, kalau kita lihat di sini justru dia normal. Nah, maka yang kita gunakan adalah uji studenti. Nah, kalau kita lihat apakah kemiskinan di Indonesia itu, kalau kita lihat kalau secara dua arah dia tidak berbeda, tapi kalau satu arah, apakah daerah Jawa itu atau daerah luar Jawa itu lebih miskin ya, kemiskinannya lebih besar berarti di sini ya, ini lebih kecil. Nah, ternyata dia signifikan, berarti daerah luar Jawa itu kemiskinannya lebih besar daripada si daerah Sumatera Jawa, karena dia negatif hasilnya, Sumatera kurang lainnya, dan ini signifikan ya. Nah, seperti itu. Nah, ini dia lebih curam lah ininya, grafiknya. Itu kalau uji dua arah yang bersifat independen, jadi dua hal yang berbeda. Nah, sekarang kita menguji dua populasi yang bersifat pair, berpasangan ya. Berpasangan ada suatu kejadian atau before after. Misalkan kita menguji antara kemiskinan 2021 dengan Gini rasio 2021 dengan 2020. Kita cek normalitasnya dulu ya. Kita cek dulu normalitasnya. Nah, di sini bisa langsung dicek. Jadi kita bisa langsung memilih ujinya, jadi nggak terpisah-pisah seperti di SPSS ya. Nah, kalau kita cek di sini dia normal ya, hasil pengurangannya ceknya normal. Kemudian berarti kita pakai studenti. Nah, apakah dia berbeda? Ternyata tidak berbeda ya, sama saja tahun 2020 dengan 2021 sama ya. Kalau lebih besar juga sama, lebih kecil juga sama, tidak signifikan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini untuk yang datanya tidak normal, misalkan kita tadi pakai data si kemiskinan 2021 apakah berkurang dari kemiskinan 2020 ya. Nah, kalau kita lihat di sini, kita uji normalitasnya, ternyata dia di sini dia normal ya. Nah, kalau kita pakai studenti, dia ternyata signifikan, artinya terjadi ini negatif, artinya kemiskinan 2021 lebih kecil dari 2020 ya. Nah, apa yang tidak normal, kita coba misalkan data si tenaga kerja, efeknya bagaimana? Nah, efeknya di sini tidak normal ya. Tidak normal berarti yang kita gunakan adalah bukan studenti tapi Wilcoxon sign rank. Nah, dia juga terjadi pengangguran, TPT itu tingkat pengangguran ya, lebih kecil di 2021 ketimbang 2020 akibat adanya kebijakan-kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Nah, seperti itu untuk uji komparasi, uji dua populasi untuk rata-rata maupun median. Kalau di sini kita lebih sering non parametrik itu untuk rata-rata, sedangkan untuk yang non parametrik biasanya diuji adalah mediannya. Demikian untuk uji dua populasi, rata-rata dan median. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.